Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pengagungan terhadap ilmu part terakhir, part 5. Jadi poin ke-17-nya adalah membela ilmu dan menolongnya. Dilarang mengambil ilmu dari orang yang membuat bid'ah, kecuali dalam keadaan terpaksa. Teman-teman udah tahu belum apa itu bid'ah? Bid'ah itu sesuatu yang mengada-ngada, yang dibuat, yang baru dalam perkara agama ya. Kalau perkara kehidupan dunia, seperti internet, TV, kulkas, apalagi ya, pesawat, itu bukan bid'ah, karena itu bukan perkara agama, itu perkara duniawi. Jadi bid'ah itu perkara yang agama. Contoh sholat subuh jadi 3 rakaat misalnya. Terus sholat wajibnya jadi 7 kali dalam sehari, itu wajib kata dia. Itu berarti bid'ah kayak gitu. Nah, yang ke-18, berhati-hati dalam bertanya pada ulama. Seorang penuntut ilmu hendaknya bertanya dengan memperhatikan 4 perkara. Apa itu? 1. Bertanya untuk belajar. Bukan ngeyel. Jadi kalau udah nanya, udah dijawab guru, boleh sih kita menanyakan kembali, tapi itu jangan kayak sok tahu gitu loh, kayak enggak bu, enggak. Gak sopan itu kesannya. Ya udah terima aja dulu. Nanti kita kalau misalnya masih belum puas sama guru tersebut, kita tanya sama guru yang lain lagi, cari sudut pandang lain. Terus cari terus buku-bukunya. Nanti kamu akan paham sendiri kok gitu. Kemudian yang kedua, bertanya tentang sesuatu yang bermanfaat. Ini aku udah pernah mention ya sebelumnya. Jangan tanyain yang gak ada faedahnya kayak gitu. Mungkin kalau sebagai orang awam yang ada orang yang mau kita dakwah ini, terus dia nanya yang aneh-aneh kayak gitu, ya nggak apa-apa karena dia belum belajar. Tapi sebagai kita yang udah nanti tingkat lanjut, yang udah belajar, apalagi teman-teman kan udah lama ngajinya ya, nah harus hati-hati dalam bertanya. Ini bermanfaat nggak ya untuk ditanyain? Ini membuat guruku tersinggung nggak ya kalau ditanyain kayak gitu? Harus diperhatikan. Yang ketiga, melihat keadaan guru. Kalau guru udah capek, ya jangan dipaksa untuk bertanya hari itu. Kalau guru-gurunya udah buru-buru, berarti ya nggak boleh bertanya dulu, kayak gitu. Dilihat kok keadaan guru. Yang keempat, memperbaiki cara bertanya. Ini udah pernah disebut juga. Gunakan bahasa yang baik, yang sopan, mendoakan guru, mengucapkan terima kasih, menggunakan panggilan terhormat, dan seterusnya. Kayak gitu. Perkara ke-19, cinta yang sangat kepada ilmu. Nah, kenapa harus cinta? Karena kalau nggak cinta kita akan merasa berat untuk belajar. Jadi dengan cinta kita akan merasakan kelezatan dalam ilmu. Dengan apa? 1, kita tuh mau mengeluarkan segenap tenaga dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Lalu kita tuh jujur dalam belajar. Kayak kalau kita nggak tahu, kita mau cari tahu. Kalau kita udah tahu, kita nggak jadi sok-sok tahu gitu loh. Dan nyeyel tadi, nggak jadi nyeyel. Kemudian yang ketiga, ikhlas dalam niatnya. Jadi niatnya karena Allah, niatnya minimal ada 4 niat kemarin yang kita harus pahami. Kita dia kalau udah cinta, kita bisa merasakan kelezatannya dengan melakukan 3 poin ini. Bersungguh-sungguh, jujur, dan ikhlas. Dan perkara yang terakhir, perkara ke-20, menjaga waktu di dalam ilmu. Tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang ada. Jadi selama waktu hidupnya masih ada di dunia ini, berarti kita masih punya waktu untuk belajar. Apalagi kita tahu Islam itu besar dan luas dan rahmatan lil alamin. Jadi gak cukup kita belajar hanya 5 tahun, itu gak cukup. Rasulullah aja hidupnya misalnya 63 tahun, berarti minimal kita mempelajari tentang Rasulullah itu 63 tahun. Islam sudah seperti apa? Lebih daripada itu kan. Jadi harusnya belajar terus-menerus, nggak boleh merasa cukup. Itu dia pengagungan terhadap ilmu, perkara 1-20 yang kita pelajari di kitab Khulasah Ta'zimul Ilmi dari Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah. Semoga dengan ilmu ini kita bisa memahaminya, mempelajari sungguh-sungguh tentang Islam dan mengamalkannya. Jangan lupa untuk didakwahkan. Kalau ada yang kelupa, silahkan cross-check lagi ke part-part sebelumnya.
Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.